Perkenalkan, nama saya Siti Munifa dengan NIM A221-21130. Saya dari kelas A program studi pendidikan biologi dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Universitas Tadulako. Tujuan pembuatan video saya kali ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah teknik laboratorium. Adapun pada video kali ini, saya akan membahas mengenai keselamatan kerja di laboratorium. Poin-poin yang akan saya jelaskan yaitu yang pertama, tujuan dari keselamatan kerja di laboratorium, yang kedua, tata tertib di laboratorium, yang ketiga, peralatan keselamatan kerja di laboratorium, yang keempat, simbol-simbol bahan kimia, dan yang kelima, pertolongan pertama di laboratorium. Apa sih keselamatan kerja di laboratorium? Keselamatan kerja di laboratorium adalah penguasaan keterampilan mengelola peralatan dan bahan, pengelolaan limbah, penanganan kecelakaan, dan pertolongan pertama pada kecelakaan. Keselamatan kerja di laboratorium juga merupakan keadaan terbaik dalam bekerja di tempat yang dilengkapi peralatan untuk mengadakan percobaan dan penyelidikan. Keselamatan kerja di laboratorium perlu diutamakan untuk mencegah kecelakaan kerja. Keselamatan kerja merupakan tanggung jawab setiap orang, baik laporan maupun praktikan. Yang pertama yaitu tujuan keselamatan kerja di laboratorium adalah untuk memenuhi dan memahami keselamatan kerja di laboratorium, kemudian mengetahui dan memahami simbol-simbol kimia, dan dapat menghindari kesalahan dan kecelakaan pada saat melakukan praktikum. Selanjutnya, tata tertib di laboratorium. Yang pertama, kita harus memakai pakaian khusus praktikum. Yang kedua, kita tidak boleh meletakkan barang-barang yang tidak diperlukan dalam percobaan di atas meja, sehingga di atas meja cukup dengan alat atau bahan yang akan kita lakukan atau kita perlukan. Yang ketiga, kemudian kita juga tidak boleh makan dan minum di dalam ruangan. Yang keempat, tidak boleh memegang secara iseng peralatan laboratorium. Yang kelima, pengambilan zat sesuai yang diperlukan. Yang keenam, tidak lupa membersihkan peralatan, meja, dan ruangan setelah selesai bekerja. Yang ketujuh, memisahkan sampah padat dan cair, sampah padat di tempat sampah, limbah cair di bak saluran pembuangan air. Yang kedelapan, sisa pengambilan zat dibuang, tidak dimasukkan kembali ke botol asal. Dan yang terakhir yaitu teliti kembali keadaan sebelum meninggalkan laboratorium. Selanjutnya, peralatan keselamatan kerja di laboratorium. Alat pelindung diri. Yang pertama, jas laboratorium. Jas ini berfungsi untuk mencegah terjadinya kontaminasi dan menghindari bahaya akibat percikan atau tetesan bahan kimia yang berbahaya. Kemudian yang kedua, ada sarung tangan, berfungsi untuk melindungi tangan kita dari zat-zat kimia yang berbahaya. Yang ketiga, masker. Masker ini berfungsi untuk melindungi kita terutama saluran pernapasan dari debu atau gas beracun. Yang keempat, memakai sepatu tertutup. Berfungsi untuk melindungi kaki kita dari percikan zat-zat bahaya. Yang kelima, kacamata pelindung atau goggles. Berfungsi untuk melindungi mata dari percikan api atau cairan yang berbahaya. Selanjutnya, simbol-simbol bahan kimia. Yang pertama, simbol ledakan bersifat plosif. Artinya adalah bahan tersebut mudah meledak ketika terkena panas dan sensitif terhadap gesekan atau guncangan. Kemudian ada simbol api yaitu flammable. Artinya bahwa bahan tersebut mudah terbakar. Kemudian yang ketiga, simbol tangan yang terkena seperti cairan. Ini adalah lambang atau simbol untuk bahan-bahan yang korosif, yaitu bahan-bahan yang dapat merusak jaringan hidup. Kemudian ada simbol dengan gambar tengkorak, artinya adalah bahan-bahan yang beracun, sedikit saja masuk ke dalam tubuh kita dapat menyebabkan sakit keras bahkan kematian. Kemudian simbol dengan tanda, artinya ini adalah simbol dengan bahan yang bersifat iritan, yaitu yang dapat menimbulkan iritasi, artinya bahwa sedikit saja masuk di tubuh kita dapat membakar kulit, selaput lendir maupun pernapasan kita. Selanjutnya simbol seperti roda. Ini untuk bahan yang bersifat radioaktif. Kemudian ada simbol untuk bahan yang mudah teroksidasi. Simbol dengan gambar pohon dan gambar ikan, maksudnya bahwa bahan tersebut berbahaya bagi lingkungan. Yang terakhir yaitu pertolongan pertama pada kecelakaan di laboratorium. P3K di laboratorium. Yang pertama, shower pencuci mata. Fungsinya ini untuk membasuh mata bila terkena paparan bahan kimia. Yang kedua, alat pemadam kebakaran.
untuk memadamkan api yang besar yang ditimbulkan dari bahan kimia. Kemudian yang ketiga yaitu kotak P3K yang berisi obat-obatan dan peralatan medis lainnya. Kemudian yang keempat, wadah pembuangan pecahan alat agar pecahan alat tidak berserakan dan tidak membahayakan orang lain. Dan yang terakhir yaitu pintu darurat atau exit, berguna untuk akses evakuasi saat terjadi kecelakaan. Baik, itulah hasil pembahasan saya mengenai keselamatan kerja di laboratorium. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.